Lillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal 53. La amala arjalil qulub min amalin yaghib anka syuhuduhu wa yuhtaqaru indaka wujuduhu. Ora ono amal, tiada amal yang lebih pantas, lebih berpeluang diterima daripada amal yang tidak kau sadari dan tidak berarti di matamu. Amal yang tidak kau sadari adalah amalmu yang kau yakini dibimbing dan dilakukan oleh Allah Ta'ala. Tanpa Allah niscaya amal itu tidak akan kau lakukan. Amal yang tidak berarti di matamu ialah amal yang tidak kau jadikan sandaran untuk meraih sebuah keinginan, seperti keinginan untuk bisa sampai kepada Allah dan dekat dengannya, atau keinginan mendapatkan derajat dan kedudukan tinggi. Bahkan kau masih memandang amal itu kurang sempurna dan tidak terbebas dari cacat yang membuatnya sulit diterima Allah. Jadi pada intinya arahnya ke amal sing ikhlas, kayak praktek sing ikhlas. Karena ini jadi tiada amal yang lebih berpeluang diterima daripada amal yang tidak kau sadari dan tidak berarti di matamu. Memang diarahkan bahwa amal sing ndek kono kaya ora digawe piandel, seakan-akan amal itu iso ndadekno awake dhewe cedhek nang Gusti Allah. Ketika amal itu berupa wiritan lah, berupa apalah amalan mbok wiritan, mbok salat, mbok poso, ning amalan-amalan itu justru kaya kok didadekno piandel, didadekno andalan, seakan-akan amal itu iso ndadekno awake cedhek nang Gusti Allah. Nah, justru amal ngono-ngono kuwi sing gak patek iso atau kurang berpeluang untuk diterima. Nah, sebaliknya justru amal sing gak patek yakin, sing awake dhewe iki gak patek yakin bahwa amal ini pantes, amal iki genah ngoten, itu malah ada kemungkinan itu lebih berpeluang untuk diterima karo Allah. Sama halnya di luar itu memang jadi amal yang tidak kau sadari adalah amal yang kau yakini dibimbing dan dilakukan oleh Allah. Jadi kadang ada apalah, anggap aja kegiatan atau praktek positif yang kadang ya spontan kita lakukan, mbok iku tulung wong, mbok iku lapo, sing awake dhewe ya wis gak nyangka lah iku ana regane kaya lah iku bernilai lah, atau bahasanya tadi lebih berpeluang untuk diterima. Dari secara tidak langsung ya amal sing ikhlas. Inna ma'awrata alaikal warid litakuna bihi alaihi waridun. Datangnya ilham dari Allah kepadamu tak lain agar kau mendatanginya. Kita terusan. Proses awake dhewe iso ngamal kanthi ikhlas iku mau. Nah niki ono prosesnya. Prosesnya ini datangnya ilham dari Allah kepadamu tak lain agar kau mendatanginya. Yang dimaksud dengan ilham adalah ilmu dan cahaya pengetahuan yang datang dari Allah. Cahaya yang membuat hati lapang dan bersinar terang. Dengannya hati bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran dan melihat kebatilan sebagai kebatilan. Ilham ini juga merupakan penampakan ilahi yang masuk ke dalam hati meski seorang hamba tidak merasakannya karena keburukan sifat-sifat kemanusiaannya. Terkadang ilham disebut juga dengan hal atau keadaan batin. Semuanya datang kepadamu agar kau bisa menuju ke hadirat ilahi. Namun untuk sampai ke hadirat Allah
hati harus bersih dan suci dari segala kekotoran. Ini ana bahasa warid cara simbolik. Innama aurata alaika alwarid. Warid itu di bahasa kita disebut ilham itu. Ilham itu ya itu ilmu dan cahaya, pengetahuan yang datang dari Allah. Itu lungi Gusti Allah secara simbolik. Atau bisa juga di kitab-kitab di pasal-pasal sebelumnya dibahasakan hal keadaan batin. Nah itu yang bisa mengarahkan kita semakin cedek, semakin dipin-dipin nang Gusti Allah. Aurata alaikal warid liyasta'milaka min yadil aghyar wa yuharriraka min riqil athar. Allah memberi ilham untuk menyelamatkanmu dari cengkeraman materi dan membebaskanmu dari perbudakan hawa nafsu. Materi dan hawa nafsu akan merampas kebebasanmu bila kau begitu mencintai dan bergantung padanya. Oleh karena itu Allah memberimu ilham yang dapat menyelamatkanmu dari cengkeraman materi dan membebaskanmu dari perbudakan hawa nafsu. Dengan begitu tak akan ada lagi kesempatan bagi makhluk untuk menguasaimu, sehingga kau hanya pasrah kepada Allah dan layak untuk hadir ke hadapannya. Bahwa intinya apa? Bahwa intinya awake dhewe iso cedhek nang Gusti Allah itu kesimpulannya nggih mung krana pitulunge Gusti Allah. Di pasal yang pertama tadi bahwa kita bisa beramal secara ikhlas itu diwolak-walik maneh bahwa isone ikhlas iku ya mung krana Gusti Allah. Sing ngekeki ikhlas ya mung Gusti Allah. Tumekaning ilham bahasane iki meng anane warid iku nggih sing maringi nggih mung Gusti Allah. Yang mana tujuannya warid itu ya karep Gusti Allah, awake dhewe cek nyedek nang Gusti Allah. Yang sing nyedek emang nggih tanpa pamrih jelas sih. Asane ikhlas tadi. Didatangkannya warid atau adanya warid adalah mau diterus namanya untuk menyelamatkan kita ngeculno awake dhewe teko cinta nang donya. Godhone nafsu. Nah, nanti ada prosesnya lagi ini di pasal berikutnya. Aurata alaikal warid liyukhrijaka min sijni wujudika ila qada'i syuhudika. Allah memberimu ilham untuk mengeluarkanmu dari penjara wujudmu dan membawamu ke angkasa penyaksianmu. Makna penjara wujud ialah kungkungan sifat-sifatmu yang menghambatmu menyaksikan Tuhanmu, ibarat penjara yang membatasi gerak para narapidana. Maksud dari angkasa penyaksian adalah kesempatanmu menyaksikan Tuhanmu. Dia diumpamakan ruang angkasa yang tiada batas dan tanpa ada yang menghalangi pandangan mata. Seorang berkata, penjaramu adalah dirimu sendiri. Jika kau keluar dari sana, kau akan mengalami kebahagiaan yang abadi. Hikmah ini menegaskan bahwa pemilik ilham itu hanya satu. Demikian pula buahnya, yaitu datang dari kehadirannya. Hikmah ini juga bisa diartikan bahwa Allah selalu melimpahkan untukmu ilham agar kau selalu sampai kepadanya. Dengan ilham yang datang kepadamu, kau pun sibuk melakukan bermacam ketaatan dan musyahadah. Namun di saat sifat-sifat buruk masih bercokol di hatimu yang menyebabkan kau tidak ikhlas dalam beribadah, dia akan mengirimkan ilham yang lain yang akan menyelamatkanmu dari hal itu dan membuatmu ikhlas. Ketika kau ikhlas, mungkin kau akan mengandalkan keikhlasanmu itu sebagai jaminan diterimanya amalmu dan sampainya dirimu di hadapan Tuhan dengan keikhlasanmu itu. Tentu tindakan ini juga salah. Oleh karena itu, ilham berikutnya akan datang. Dengan ilham itu, kau tidak lagi melihat dirimu sendiri dan hanya melihat Tuhanmu dengan mata batinmu. Nah, diterang-terangno bahwa bolak-balik maneh isone cedhek, isone ndhepe-ndhepene awake dhewe iki nggih mung krana pangeran.
sing nyedekno awake nang pangeran, sing iso nggarekno awake cedhek nang pangeran iku nggih pangeran dhewe. Bukan karena amal kita, bukan karena apapun wis. Ya mung krana pangeran dhewe. Makane ini diterangno. Nek sing pasal terakhir iki mang bahwa Gusti Allah ki ngekeki pitulung, ngekeki ilham nang awake dhewe sing akhirnya munculnya ketaatan kita. Memunculkan ketaatan kita. Jadi muji syukuro, kula muji syukur sapa-sapa awake dhewe kabeh sing gelem taat, gelem kenceng lakoni ibadah. Mergo itu mungkin ilham pertama, pitulunge pertama nih Gusti Allah. Mbuh kuwi krana nafsu, mbuh krana ana sing diarep-arepno, tapi selama itu gelem taat, gelem ibadah, ya insyaallah itu mesti ana pitulunge Gusti Allah. Tanpa pitulunge Gusti Allah, awake dhewe ora bakal iso nglakoni ketaatan. Mbuh itu rupa salat, rupa poso, apapun itu. Karena niku mau nantinya akan ada pitulungan yang lain sing akhirnya ketika awake dhewe awale mengibadah tanpa keikhlasan, ibadah emang ya mung krana ana sing diarep-arep atau mung krana kepeksan, krana putus asa wis mentok lah kaya urusan donya wis buntu kabeh, akhirnya wis malih sregep nang Gusti Allah. Lah nanti akan ada pertolongan yang lain. Akan ada pitulung yang lain sing akhirnya ndadekno awake dhewe iso ikhlas. Maka tanpa pitulunge Gusti Allah, mbok metenteng kaya apa ya kaya jane angel. Contoh lah aku mang, awake dhewe keplepet urusan donya, buntu, nanti lelah sik nggawa iman nggih. Dadi ora sampai terjun ke dunia napa. Sing wis kelakon kan biasa lek wis kadung keplepet ya. Kayak Pak Pur itu kan golek sing instan bahasane. Lah kalau dilalai awake dhewe iki sik ditemplei iman ya insyaallah lek wis keplepet urusan donya ngoten ya sik melayune sik eling nang Gusti Allah. Nanti akhirnya tambah kenceng, tambah sregep, ngadep nang Gusti Allah, njaluk tenan nang Gusti Allah. Ibadah sregep, walaupun toh sregep ibadah mang krana donya, krana nafsu. Mergo iku mang lek sik ditempleki iman, sik ditulungi Gusti Allah nih, akhirnya dikei cara iso sregep, iso kenceng ibadah. Tapi kemang, namun di saat sifat-sifat burukmu masih bercokol di hatimu yang menyebabkan kau tidak ikhlas dalam beribadah, nah itu kan ibadah ya ora ikhlas, sehingga akhirnya dikirimkanlah ilham yang lain, pitulungi sing liyane, sehingga akhirnya lambat laun ketidakikhlasan yang awake dhewe berubah menjadi keikhlasan. Nah tapi itu pun ya sih keliru bahasane. Kayak wis rumangsa ikhlas, wis ibadah ora arep apa-apa ning kayak ngendelno bahwa ikhlas mang ya memang iku sing ndadekno cedhek nang Gusti Allah. Ya dudu iku padahal. Keikhlasan itu juga bukan menjadi tolok ukur awake dhewe ditampa karo Gusti Allah iso cedhek nang Gusti Allah. Nah, tapi memang ketika sudah mencapai level keikhlasan akhirnya dikirimkanlah pitulungan yang lain, dikirimkanlah ilham yang lain, sehingga akhirnya ya wis gak ono pengarep-arep ya mbuh itu diarani ikhlas atau tidak. Anjene bahasanya dengan ilham itu kau tidak lagi melihat dirimu sendiri dan hanya melihat Tuhanmu dengan mata batin. Bahasanya jadi wow keterangan nih. Jadi simpulan bahwa di pasal amal
yang paling berpeluang diterima adalah amal yang tidak kau sadari dan tidak berarti di matamu. Bahasanya amal sing ikhlas, tapi balik-balik malih isoe muncul keikhlasan, isoe muncul amal sing gak patek ngreken, gak patek direken niku ya amal sing memang jelas-jelas dibimbing bahasanya. Dibimbing dan dilakukan oleh Allah Ta'ala. Ya memang amali Allah dewi. Mung dalane atau jalarane sing dilakokno iki jasate awake dhewe. Balik mana ya iku sing nglakokno Gusti. Terakhir, al-anwaru matoyal qulubi wal asror. Cahaya adalah kendaraan hati dan rahasia jiwa. Yang dimaksud cahaya adalah cahaya ilahi yang masuk ke dalam hati murid. Biasanya cahaya ini didapat dengan zikir dan riyadhah. Kendaraan hati dapat membawa hati menuju Allah hingga sampai ke hadiratnya dan mendekatinya. Adapun rahasia jiwa menurut kaum sufi ialah kedalaman hati bukan mata hati. Male ya akhirnya. Cahaya yang dimaksud adalah cahaya ilahi yang masuk ke dalam hatinya murid. Tapi biasanya cahaya ini didapat dengan zikir dan riyadhah. Artinya nih kok selama wae dhewe sik ditempleki iman, dikai kesempatan iso sregep, iso gelem nglakoni ibadah, bahkan iso sregep taat. Ya monggo dikencengi kaya. Karena ini bentuk pitulungannya pertama nih Gusti Allah atau ilham yang pertama tadi. Ilham ya Gusti Allah pertama tadi ini kok awake dhewe dikai kesempatan, dikai istiobahno karo Gusti Allah lah kasarane. Kanggo gelem sregep nglakoni ibadah. Jangan ada kata putus asa kok awake dhewe nglakoni kok ngene, ya ngono aja. Ada kata seperti itu. Walaupun toh mang didasari itu krono nafsu, krono napa? Arep-arep lah. Karena niku nantinya Gusti Allah itu pasti ngekei cara lah awake dhewe ibadah memang diterusno, pasti akan ada masa, ada ilham yang lain, ada pitulungan yang lain sehingga akhirnya ibadah awake dhewe mung mari iso dadi ikhlas. Ya wis dilakoni ya dengan dasar ya kepingin duwe karep cedhak nang Gusti. Nanti akan ada masanya juga ditulungi karo Gusti Allah. Akhirnya ya lakoni awake dhewe ibadah awake dhewe memang ya wis ada di makom fana lah ini dimaksud ini adalah ya memang wis gak nyawang awake sing disawang mung Gusti Allah. Ingin wow ono bahasa biasanya cahaya ini didapat dengan zikir dan riyadhah. Ya walaupun toh pitulungan Gusti Allah itu ora kudu liwat zikir dan riyadhah. Tapi kan biasanya umumnya pun ilahana Allah taala bisawab. Pertanyaan Cak Tris. Kapur. Napa? Kali
hati itu rumongso bahasane kaya wal matoyatul asrar aidan jam usurur jam usir wa batinul qalbi inda sufiyah wal tifatu liman ja'alahu ainun. Nggih. Bahasane wal matoyal asr aidan jam usir wa huwa batinul qalbi. Bahasane ya sirul qalbi, sirine ati. Mata hati itu arahnya ke apalah condongnya hati, kecondongan batin, kecondongannya hati gitu. Laleke jadi maksud kedalaman hati atau batinul qalbi nggih sirinya batin sing arahnya nggih nang ketika sirnya wis muncul ya mang sing dipasano wis kak nyawang awake nyawange pangeran tok. Tapi lek esik sing kebuka mung bahasane mung mata hati lah istilahnya kono. Karena ini iltifat itu kecondongan batin itu mung ana rasa, ana sebatas rasa, sebatas rumangsa. Arahnya ke sana. Bedanya di sana. Mata hati itu arah walaupun bahasanya kebuka mata batin itu hanya ke kecondongan ke rasa rumangsa. Tapi lek wis kebuka sirul qalbinya itu ya wis gak rumangsa kaya wae. Makanya luwih jero rahasia jiwa atau bahasanya kedalaman batin timbangane ainul qalbi. Timbangane mata batin. Ya apa? Arahnya masih ke sana gitu. Mata hati ke sana. Ya, arahnya ke sana. Kebuka mata batin ya arahnya ke sana. Ono sing cara wong Jawa ngarani Mas Kito. Tapi ya gak ngono-ngono banget lah maksudnya ketika wong nglakoni riyadhah lho nggih. Mas Kito munggo wong Jawa karo Islam kan tetap beda. Ya arahnya ketika hanya kebuka mata hatinya atau mata batinnya nggih sebatas gak sampai ninggal pangeran. Makanya tetap
tetap godaan nafsu lah istilahnya. Godone nafsu tetap iso ngudho. Tapi bukan berarti kak eling pangeran, ya tetap gondelannya tetap pangeran. Karena untuk mencapai level kebuka mata batin itu nggih dari hasil umumnya dari hasil riyadhah dan musyahadah. Untuk memperdalam itu lagi, jadi ono level yang lebih dalam lagi nggih kebuka niku wau sirrul qalbi. Lah es kebuka atau mencapai sirrul qalbi ya wis niku wau ono bahasane wis gak roh awake dhewe, wis gak nyawang awake dhewe, rohe mung Gusti. Hidayah itu lebih luas Bapak arahnya. Hidayah itu bahasa Arab, cara bahasa Indonesia ini hadiah. Arahnya ya mung sebatas apa lah. Karena bahasa ilham di sini ini arahnya pitulung sing levelnya pitulungi batin. Arahnya kalau hidayah itu menyangkut jasad. Kalau ilham yang dimaksud di pasal ini arahnya ke pitulungi rohani, pitulungnya roh. Ya bahasa Indonesia saja nggak repot gitu membahasakan ilham bahasa Indonesia dengan ono bahasa-bahasa Arab kan niku versi Arabnya kan warid tuh. Yang arahnya di sini nggih pitulung nang arahnya sing ditulungi kan roh rohani. Layadiyah itu atau hidayah itu arahnya pitulung ya double ya dhahir batin.